Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Muhammad Faisal dari Fakultas Ilmu Komunikasi, bidang kajian jurnalistik. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Analisis Isi Berita MotoGP di detik.com, Analisis Isi Berita MotoGP di media online detik.com periode 1 sampai 31 Januari 2021 ditinjau dari kualitas berita. Latar belakang penelitian ini, informasi yang cepat dan aktual menjadi kebutuhan masyarakat di era globalisasi. Media online berperan dalam pendistribusian informasi kepada khalayak saat ini. Kontennya cepat, lebih mudah untuk mengakses informasi. Detik.com merupakan salah satu situs berita online terbesar di Indonesia dan merupakan pelopor situs berita online di Indonesia. MotoGP merupakan salah satu cabang olahraga yang populer di masyarakat Indonesia. Kualitas berita harus diperhatikan serius setiap institusi media karena kualitas pemberitaan harus diperhatikan demi menghindari terjadinya penyimpangan opini publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kualitas pemberitaan MotoGP di media online detik.com ditinjau dari aspek keakuratan berita. Yang kedua, bagaimana kualitas pemberitaan MotoGP di media online detik.com ditinjau dari aspek keseimbangan berita. Yang ketiga, bagaimana pemberitaan MotoGP di media online detik.com ditinjau dari aspek objektivitas berita. Yang keempat, bagaimana pemberitaan MotoGP di media online detik.com ditinjau dari aspek kebaruan berita. Yang kelima, bagaimana pemberitaan MotoGP di media online detik.com ditinjau dari aspek singkat dan jelasnya berita. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis isi. Populasi dari penelitian ini berjumlah 16 berita dan diambil sampel berjumlah 8 berita. Teknik pengumpulan datanya, observasi, studi kepustakaan, dan lembar coding. Pembahasan. Pada kategori keakuratan berita, pemberitaan MotoGP di detik.com memperoleh angka 75% untuk subkategori ketelitian fakta dalam berita dan 75% untuk subkategori kesan ketelitian berita secara umum. Dari hasil perolehan persentase tersebut, dapat dikatakan media online detik.com telah memenuhi kategori keakuratan berita. Pada kategori keseimbangan berita, pemberitaan MotoGP di detik.com memperoleh angka 87,5 untuk subkategori penekanan dan kelengkapan fakta-fakta dalam berita. Dari hasil ini, detik.com telah memenuhi kategori keseimbangan berita. Pada kategori objektivitas berita, pemberitaan MotoGP di detik.com memperoleh angka 62,5 untuk subkategori kegunaan berita, 12,5% untuk keluasan sudut pandang berita, 62,5 untuk subkategori kedalaman isi berita, 96,5% untuk subkategori verifikasi fakta, 87,5 untuk subkategori keberadaan identitas saksi, 87,5% untuk subkategori mengandung referensi masa lalu, 100% untuk kelayakan berita untuk diangkat, dan 12,5% untuk subkategori penempatan berita. Dari hasil persentase tersebut, detik.com belum memenuhi kategori objektivitas berita sebab terdapat dua subkategori yang belum memenuhi unsur objektivitas berita, yaitu keluasan sudut pandang dan penempatan berita. Pada kategori kebaruan berita, pemberitaan MotoGP di detik.com memperoleh angka 100% untuk subkategori peristiwa atau keadaan yang baru terjadi. Dari hasil perolehan presentasi tersebut, dikatakan detik.com telah memenuhi unsur kebaruan berita karena media online yang ditonjolkan adalah kecepatan waktu terbit beritanya. Yang terakhir, pada kategori singkat dan jelasnya berita, pemberitaan MotoGP di detik.com memperoleh angka 87,5% untuk subkategori berita ditulis dengan teknik piramida terbalik dan 25% untuk subkategori penulisan berita tidak menggunakan kata-kata asing. Dari hasil tersebut, detik.com belum memenuhi
kategori singkat dan jelasnya berita karena detik.com belum memenuhi subkategori berita ditulis tidak menggunakan kata-kata asing. Kesimpulannya, dari 5 unsur kualitas berita pemberitaan MotoGP di detik.com, hanya 3 yang memenuhi unsur kualitas berita, yaitu keakuratan berita, keseimbangan berita, dan kebaruan berita. Terima kasih, sekian presentasi artikel ilmiah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.